Seiring datangnya era besar itu, peninggalan-peninggalan kuno bermunculan satu demi satu, dan tentu saja banyak pula buku-buku kuno yang mencatat banyak kejadian dan tokoh penting. Raja Ilahi berjari 6 mencapai pencerahan 2 juta tahun yang lalu dan diberi nama itu karena ia lahir dengan 6 jari di tangan kanannya. Bakat yang tak tertandingi, keanggunan yang tak tertandingi, tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dominasi yang tak tertandingi, DCB, semuanya adalah deskripsi dari Raja Dewa berjari 6 dalam buku-buku sejarah. Yang paling layak dibahas adalah meskipun Kaisar Taiwei tidak pernah kalah dalam pertempuran melawan sungai waktu yang panjang, ia menghadapi lawan yang kuat dan hanya menang setelah bertahun-tahun berdebat. Musuh yang kuat itu tidak lain adalah Raja Ilahi berjari 6. Peristiwa ini tercatat dengan jelas dalam kitab-kitab kuno. Konon, kisah ini ditulis oleh seorang jenderal di bawah komando Kaisar Taiwei, tetapi secara tidak sengaja jatuh ke tangan orang lain, sehingga diketahui dunia dan menarik orang-orang berkuasa dari segala penjuru untuk mencatatnya. Melihat kembali 5 atau 6 juta tahun sejarah modern, selain makhluk tak dikenal di sisi lain, Raja Ilahi berjari 6 adalah satu-satunya lawan yang dapat ditanggapi serius oleh Kaisar Taiwei. Boom, boom, boom. Retakan di langit perlahan menutup, dan Raja Dewa berjari 6 turun dari langit. Langkah kakinya bergema bagai lonceng, dan kekuatan dominannya mengalir deras bagai air terjun. Menengok kembali ke masa perang kuno, Chen Qingyuan terlibat dalam pertarungan hidup mati dengan mayat Raja Dewa 6 jari. Kemenangannya diraih berkat keberuntungan yang melimpah. Mengapa saya katakan demikian? Tubuh Raja Dewa rusak parah, dan sisa kekuatannya mungkin tak lebih dari 3 kali lipat kekuatan puncaknya. Tidak seperti mayat kaisar lainnya, kondisinya relatif terawat baik, dan sisa kekuatan kekaisarannya masih sangat kuat. Menurut spekulasi Chen Qingyuan, Raja Ilahi berjari 6 pasti pernah bertemu dengan makhluk mengerikan di sisi lain di masa tuanya dan terlibat dalam pertempuran. Sengitnya pertempuran tersebut menyebabkan runtuhnya esensinya, menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Seorang kelas berat, di atas panggung batu giok, Ye Liujun menatap sosok kaisar berpakaian hijau dengan ekspresi serius, berbicara pada dirinya sendiri. Secara tegas, Kaisar Taiwei dapat dianggap sebagai makhluk terkuat di zaman kuno, dan Raja Ilahi 6 jari menempati peringkat kedua. Tidak ada perselisihan tentang peringkat ini. Pangeran Nangong mampu memanggil bayangan waktu Raja Ilahi 6 jari, aduh. Klan kuno abadi memiliki fondasi yang sangat mendalam dan sangat menyadari betapa kuatnya Raja Dewa 6 jari. Melihat Raja Dewa berjari 6 duduk di suatu tempat di panggung giok, pandangan dunia para anggota klan kuno sangat terpengaruh. Pikiran mereka kacau dan penyesalan mereka semakin kuat. Mereka benci mengapa mereka tidak datang ke perjamuan tepat waktu. Bahkan jika mereka ingin berurusan dengan saudara Nangong, mereka tidak boleh terlalu cemas. Mereka harus menunggu dan melihat. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Aku tahu. Fosil hidup dari klan Tian Sui kuno melangkah keluar dari sudut gelap, sepasang mata yang dalam berkilat penuh emosi, dan ia berkata dengan suara gemetar, jutaan tahun yang lalu, Kaisar Taiwei melawan arus waktu, mengumpulkan kehendak semua tokoh besar sepanjang masa, dan duduk untuk membahas Tao. Hari ini, Nangong Ge menggunakan kekuatan waktu yang ditinggalkan Kaisar Taiwei di negeri tua untuk menciptakan kembali pemandangan masa lalu yang megah. Manfaatkan situasi ini. Ini adalah metode Nangong Ge, menggunakan tanah tua sebagai papan catur untuk menciptakan perjamuan agung. Bagaimana dia melakukannya? Sekalipun Nangong Ge punya kekuatan untuk membuat rencana melawan kehendak langit, dia tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan hukum waktu. Belum ada jawaban untuk pertanyaan ini saat ini. Saat Raja Dewa 6 jari menduduki tempat duduknya, suasana perjamuan mencapai tingkat baru. Rasanya menyedihkan sekaligus sangat menyenangkan. Saya merasa dalam hati bahwa perjalanan ini berharga dan tidak ada lagi penyesalan dalam hidup saya. Wow, segera setelah itu, awan kabut merah lainnya melayang. Seorang biksu berjubah putih, dengan cahaya Buddha yang melonjak dan menyebar di langit dan bumi. Dengan kedua tangannya tergenggam, di belakangnya terdapat swastika dengan cahaya keemasan yang berputar. Ia berjalan dengan langkah teratai, hikmat dan bermartabat. Buddha, para pendeta terkemuka yang duduk di kursi tamu langsung bersemangat, mata mereka dipenuhi kesalehan, dan mereka ingin bersujud. Buddha-kah siapa? Semua orang menatapnya dengan kekaguman di mata mereka. Chen Qingyuan memiliki hubungan karma yang mendalam dengan Buddha-kah siapa? Sebelumnya, ia memperoleh warisannya di daerah terlarang Tianyuan dan mendalami seni pemurnian tubuh, yang sangat meningkatkan tubuh tempur reinkarnasinya. Kemudian, Chen Qingyuan menyerahkan kitab suci Buddha tertinggi kepada kepala biara Buddha saat ini, dan kekuatannya meningkat pesat. Sua, ada kabut merah lagi. Seorang lelaki berpakaian brokat merah tua, bertubuh jangkung, berjalan di udara. Hanya dengan melihat sekilas, Anda dapat mengetahui dari mana orang ini berasal. Minta bantuan Kaisar. Seorang prajurit kuat yang membuktikan kebenarannya dengan pedang. Ngomong-ngomong soal itu, karena insiden bintang Kaisar, tombak Kaisar dari klan Kaisar Sangki hilang di luar dan belum ada petunjuk yang ditemukan sejauh ini. Bayangan dari keinginan Kaisar leluhur kita.
Melihat kejadian ini, seluruh rakyat klan Kaisar Sangki berteriak histeris, berharap bisa segera masuk ke dalam ruangan perjamuan dan berlutut di hadapan bayangan sang leluhur Kaisar. Namun, aula perjamuan dipenuhi kabut merah tebal, memancarkan kekuatan hukum waktu. Tanpa izin dari Tuan Nangong, memaksa masuk sama saja dengan memprovokasi Kaisar lain. Menyesali, semakin banyak petinggi klan kuno yang diam-diam meratap. Jika mereka tahu situasinya akan seperti ini, mereka bukan saja tidak akan mengambil tindakan terhadap saudara Nangong, mereka juga akan menempatkannya di atas tumpuan. Lambat laun, semua orang menjadi mati rasa dan tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuh fisik mereka. Bahkan beberapa arwah pendeta ada yang meninggalkan raganya dan melayang-layang, dengan wajah muram dan mental yang tidak stabil. Ada juga kabut merah yang keluar dari kedalaman, membawa jejak kaki Kaisar kuno. Itu, nenek moyang klan kita. Leluhur keluarga kekaisaran Guian benar-benar tak mampu menahan diri. Ia sangat cemas dan penyesalannya memuncak, menembus langit. Tokoh-tokoh heroik para kaisar zaman dahulu terukir dalam jiwa rakyat dan tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mereka. Setelah beberapa saat, sederet kaisar duduk di panggung batu giok, sosok mereka kabur dan muncul lalu menghilang. Raja Naga berpakaian hitam, Kaisar Changhong, Raja Dewa berjari 6, Kaisar Sangki, Buddha Kasyapa, leluhur klan Phoenix, dan Kaisar Guian. 7 kaisar muncul di satu tempat. Tapi itu belum berakhir. Awan kabut merah terakhir datang dari tengah-tengah tempat tersebut. Tiba-tiba, sebuah bola api muncul di kabut tebal. Jantung Ye Liujun berdebar kencang, kelopak matanya berkedut sedikit, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Hukum api terasa familiar sekaligus asing. Chen Qingyuan menoleh dan melirik Ye Liujun di sampingnya. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi. Pasti akan sangat menarik. Mungkinkah itu leluhur klan kita? Para anggota tingkat tinggi dari klan kuno roh api menampakkan wajah mereka satu demi satu, berdiri di luar penghalang, menatap tajam dengan mata terbuka lebar. Dalam sekejap mata, kabut sedikit menghilang, dan ribuan api muncul dari kehampaan. Seorang raja berjubah gelap melangkah keluar. Tubuhnya setinggi gunung dan dia memancarkan aura yang mendominasi. Meski tubuhnya terbakar oleh api dao tertinggi, dia tampak sangat dingin, membawa hawa dingin. Jika memang, mata Ye Liujun melebar dan dia menatap masa lalunya, merasa sangat aneh. Pada saat ini, sesuatu yang tidak dapat dipahami terjadi. Bayangan leluhur roh api yang hendak duduk perlahan-lahan melemah dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Kelompok orang tua itu masih dalam keadaan sangat terkejut, tetapi ketika mereka melihat situasi ini, mereka tampak sangat curiga. Pada saat ini, Nangong Ge menoleh dan melirik Ye Liujun yang sedang duduk di atas panggung. Matanya dalam dan pupil matanya berkedip-kedip, seolah-olah ia bisa melihat menembus segalanya. Bayangan meninggalnya leluhur roh api memang telah hilang, tetapi api yang tak terhitung jumlahnya di tempat perjamuan masih ada dan menyebar. Keadaan ini menjadi bukti bahwa sang leluhur roh api tidak benar-benar pergi, melainkan hanya tidak menduduki tempat duduknya sesuai hukum waktu. Ye Liujun segera memahami situasi saat ini dan tersenyum pahit. Tampaknya identitas saya akan terbongkar dan akan sulit disembunyikan. Maafkan penglihatanku yang buruk, aku tidak tahu kamu ada di sini. Nangong Ge mendarat dari panggung batu giok, membungkuk pada Ye Liujun dan tersenyum. Sopan, Ye Liujun berdiri dan membungkuk sebagai balasan tanpa pamer. Sekelompok orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang digambarkan dalam pemandangan ini. Beberapa orang tua mengerutkan kening dan membuat asosiasi yang berani. Mungkinkah seorang lelaki tua melihat api yang menyala di tubuh Ye Liujun, yang terasa sangat intim? Kelopak matanya tiba-tiba bergetar, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya, tak dapat mempercayainya. Hanya kaisar yang bisa duduk di atas teras giok. Meskipun Chen Qingyuan bukan seorang kaisar, dialah satu-satunya manusia dalam sejarah yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kaisar. Pemuda yang menyebut dirinya Jun Ye ini luar biasa. Api jalan pamungkas menimpanya, dan Nan Gongzi memanggilnya Tuan. Mungkinkah dia dari klan roh api kuno? Ini konyol. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Jutaan dolar. Jika itu terjadi, apa jadinya dunia ini? Semakin banyak orang yang menyimpulkan identitas asli Ye Liujun, dan mereka tidak mau mempercayainya. Mereka tampak terkejut dan berteriak ngeri. Yang paling bingung dan terkejut adalah klan roh api kuno. Semua orang di klan itu tercengang. Para leluhur, pemimpin klan, dan pejabat tinggi lainnya tercengang. Mereka mengingat dengan jelas sosok Ye Liujun, lalu menelusuri buku-buku kuno, berharap menemukan petunjuk terkait leluhur tersebut. Klan kuno roh api tidak dapat memastikan untuk saat ini dan berdiri di luar sambil menonton, masing-masing dengan ekspresi yang lebih rumit daripada yang lain. Saya mengundang kalian semua untuk minum anggur dan berdiskusi tentang Dao. Nangong Ge duduk di sebelah Chen Qingyuan, menghadap hantu para kaisar, mengobrol dan tertawa. Bayangan-bayangan ini semuanya adalah jejak masa lalu, tanpa kesadaran sebelumnya, hanya jejak yang tertinggal dalam sungai waktu dan ruang yang panjang, siap untuk menghilang kapan saja.
Berdengung, Raja Naga berpakaian hitam perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ringan ke udara. Dalam sekejap, cahaya kemerahan itu muncul terang benderang, memenuhi setiap sudut tempat itu. Lalu garis-garis mulai muncul, rapat, bagaikan air beriak, berkelok-kelok dan mengalir. Setiap jejak pola Dao mengandung misteri tak berujung dan diukir dengan pemahaman unik tentang Dao. Setiap orang yang duduk di lapangan dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual Raja Naga berpakaian hitam dan mendapatkan manfaat darinya. Orang-orang dari klan kuno dan penonton dari semua sisi di luar penghalang hanya dapat melihat permukaan dan tidak memiliki kesempatan untuk melihat pola Dao. Zeng, setengah batang dupa kemudian, Kaisar Sangki melambaikan lengan bajunya, dan ratusan niat pedang muncul di sekelilingnya. Seorang kultivator pedang hanya perlu mengingat satu pola pedang untuk mendapatkan manfaat darinya seumur hidup. Kendo, inilah jalan pedang yang sebenarnya, jalan menuju puncak. Di kursi tamu, terdapat beberapa pendekar pedang yang berada di level jembatan dewa setengah langkah. Mereka membuka mata lebar-lebar, berdoa untuk memahami kekuatan hukum yang terkandung dalam pola pedang. Menatap gerakan pedang Kaisar yang santai, rasanya seperti melihat seekor burung raksasa terbang tinggi ke langit, naik ke langit ke-9. Diriku yang dulu bagaikan katak di dalam sumur, tak menyadari ketinggian langit atau luasnya bumi. Ledakan, seorang ahli pedang mencapai pencerahan. Setelah beberapa jam, sebuah kekuatan dahsyat memancar dari tubuhnya dan memasuki alam jembatan ilahi. Fondasinya kokoh, tanpa jejak kekosongan. Itu sebuah terobosan. Beberapa orang yang duduk di sebelahnya memandangnya dengan iri, tetapi kemudian mengabaikannya dan mulai memahami kekuatan pola Kaisar di kehampaan. Berapa banyak peluang yang bisa ia peroleh sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Orang-orang di luar seharusnya mengerti situasi saat ini. Jika mereka tidak menghadiri perjamuan, mereka tidak akan bisa melihat situasi yang sebenarnya. Ketika semua orang mengetahui bahwa seorang kultivator di ladang telah mengalami peningkatan kultivasi yang lebih jauh, hal ini pun terkonfirmasi, dan mereka dipenuhi rasa iri, penyesalan, dan emosi yang campur aduk. Nak, aku ingin menawarkan 3 senjata semi kekaisaran kepadamu. Aku mohon, ikutlah denganku di perjamuan ini. Leluhur klan Gajah Suci kuno datang sendiri. Ia tinggi dan kuat, dengan wajah penuh kerutan, dan berkata dengan lantang. Jika Anda dapat menghadiri perjamuan tersebut, kami bersedia mengikuti pengaturan Anda dan membagi sumber daya serta wilayah agar tidak menimbulkan gangguan besar. Para kaisar berbicara tentang ini, sebuah kesempatan yang luar biasa. Menghadapi situasi ini, para tetua klan kuno menundukkan kepala mereka yang penuh kebanggaan, masing-masing lebih memuja daripada yang lain, suara mereka memohon dan sikap mereka tulus. Anakku, izinkanlah aku menghadiri perjamuan itu. Sambil meminta maaf, dia mengeluarkan berbagai harta sebagai permintaan maaf, berharap Nangong Ge akan mengangguk. Namun, Nangong Ge tetap bergeming dan bahkan tidak melihat keluar. Penghalang itu sengaja dibuat tembus cahaya, menyebabkan klan kuno dari semua sisi menjadi sangat cemas, tidak berdaya, dan tersiksa. Saat undangan diberikan kepadamu, kamu menolak menunjukkan wajahmu dan bahkan mencoba menyerangku. Sekarang setelah kamu tahu kamu salah, kamu malah ingin menghadiri perjamuan dan duduk. Sungguh konyol. Seseorang telah datang, sang patriark muda dari klan Kekaisaran Guian, Ying Jiuye. Ying Jiuye mengatakan hal ini kepada para tetua klan dengan wajah dingin, tidak takut dihukum. Ying Jiuye, yang berada di Qingzhong, tidak tahu apa-apa tentang keputusan para pemimpin tertinggi klan kuno itu. Ketika dia mendengar berita itu, sudah terlambat untuk mengubah situasi. Sehat, para leluhur dan anggota tingkat tinggi klan Kekaisaran Guian lainnya tampak pucat pasi. Setelah menahannya cukup lama, mereka akhirnya menghela napas panjang, wajah mereka dipenuhi penyesalan yang mendalam. Jika Anda bisa masuk, dengarkan ajaran Kaisar. Sangat mungkin seseorang yang telah melangkah ke langkah ke-9 jembatan ilahi bukanlah seorang kaisar semu yang tercipta dari akumulasi sumber daya yang berharga, tetapi benar-benar mengandalkan pemahamannya tentang hukum. Paling buruk, Anda dapat menyentuh sebagian kekuatan pola kaisar untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Saat perjamuan masih berlangsung, berbagai penglihatan muncul. Ribuan cahaya keemasan memancar, dan gunung-gunung serta sungai-sungai yang indah pun tampak. Sekuntum teratai raksasa menjulang ke langit, dan setiap kelopaknya membawa pola Buddha yang agung. Bahkan mereka yang tidak mengikuti jalan Buddha pun dapat mengamatinya, menenangkan pikiran, dan mengusir setan dalam diri mereka. Burung bangau terbang berputar-putar di atas, menyampaikan panggilan spiritual. Ada juga rune kuno yang berkelap-kelip dan bersinar, membersihkan pikiran dan memperkuat jiwa. Setiap inci kekosongan di lapangan terbungkus dalam hukum pola kekaisaran. Mereka yang duduk di sini menerima bantuan khusus, pemahaman mereka meningkat beberapa kali lipat, dan mereka menyentuh pola ki tertinggi yang ada tepat di depan mereka, hati mereka melonjak dan sulit untuk tenang. Meskipun Chen Qingyuan memiliki banyak kartu di lengan bajunya, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan besar untuk berkonsentrasi pada pencerahan. Daripada membahas Dharma, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa satu demi satu kaisar telah menyeberangi sungai waktu dan ruang yang panjang untuk datang ke sini guna menganugerahkan Dharma.
Jadi begitulah adanya. Chen Qingyuan mengulurkan tangan untuk memetik setangkai teratai di bagian atas, mengambil sehelai daun teratai dari udara, mengamatinya dengan saksama, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Bertahun-tahun yang lalu, ia menerima seluruh warisan Buddha Kasyapa. Beberapa hal sulit dipahami dan ia tidak mencapai kemajuan apapun dalam waktu singkat. Situasi hari ini sungguh istimewa. Sang Buddha sedang memberikan ceramah dan menjawab pertanyaan. Sehelai daun teratai memecahkan masalah yang telah lama mengganggu Chen Qingyuan. Matanya menjadi jernih, dan rune emas dari kata, Wan, samar-samar muncul di matanya. Saya mendapat banyak manfaat dari mendengarkan wawasan Anda. Setelah memurnikan sejumlah besar batu roh, hambatan Chen Qingyuan berangsur-angsur mengendur. Beberapa hari kemudian, di tempat perjamuan yang didekorasi dengan cermat ini, sebuah pikiran menerobos pintu masuk. Periode Mahayana akhir. Saat tingkat kultivasinya mencapai tingkat baru, mata Chen Qingyuan selalu bersinar dengan cahaya keemasan, dan auranya kuat, tidak kurang dari 100 kali lebih kuat dari para kultivator di alam Ni. Satu-satunya tubuh reinkarnasi di dunia, setiap terobosan ke tingkat yang lebih tinggi sangat sulit, dan itu tidak dapat dilakukan dengan cukup batu roh. Itu membutuhkan pencerahan dan takdir. Akhirnya, hal itu hanya dapat berhasil jika batu roh dimasukkan ke dalamnya. Kaisar kuno mewariskan ajaran dan sinar cahaya pun bermekaran. Semua orang di lapangan telah mendapatkan sesuatu. Dekan sebelumnya, Yan Simeng, memiliki mata yang cemerlang dan aura berkilauan yang tak kasat mata. Ia telah menyerap kekuatan magis dari semburan suara, yang berevolusi dari prinsip-prinsip tanda kekaisaran. Dengan penyempurnaan bertahap, ia ditakdirkan untuk menjadi salah satu praktisi sihir paling maju. Menyaksikan Raja Dewa Jari menunjukkan seberkas hukum tertinggi, Raja Tianyong tercerahkan, seolah-olah ia telah melihat pena dewa yang sesungguhnya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan emosinya yang tak terkendali terungkap di antara alisnya. Bebas dari semua bentuk disebut Buddha. Biksu tua itu mendengarkan sabda sang Buddha dengan mata terpejam dan kedua tangannya tertangkup, seakan-akan ia berdiri di bawah pohon bodhi yang penuh spiritualitas, dengan kehampaan di sekelilingnya. Bas, wush. Suara musiknya merdu dan bergema tiada henti. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Beberapa orang di luar tempat acara melakukan perhitungan cermat dan sampai pada kesimpulan bahwa di antara kelompok orang yang beruntung menghadiri perjamuan itu, ada 37 orang yang tiba-tiba mendapat pencerahan dan tingkat kultivasinya meningkat. Orang-orang yang tersisa tidak memperoleh apa-apa, tetapi perolehannya tidak begitu kentara. Bahkan sekuat Raja Tianyong dan rekan-rekannya, aura mereka sedikit lebih kuat, tetapi ini hanyalah penampilan luar mereka. Hanya mereka sendiri yang tahu peluang sebenarnya yang mereka miliki. Menyaksikan pesta besar ini, para penguasa klan kuno merasakan campuran rasa iri dan penyesalan. Jika tempat ini tidak dipenuhi hukum waktu dan kondisi berbahaya, mereka pasti sudah turun tangan dan tidak membiarkan orang lain menikmati waktu semudah itu. Orang-orang di luar tidak bisa masuk maupun keluar, jadi mereka hanya bisa menyaksikan penyiksaan itu. Akankah perjamuan terakhir itu perlahan berakhir dengan pidato kaisar? Jika Kakak Nangong membuat keributan besar, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Tindakan hari ini adalah untuk mengejar kekuatan besar dan juga untuk membuka jalan bagi Anda. Ngomong-ngomong, bukan hantu kaisar yang secara sepihak menganugerahkan kebaikan kepadaku. Nangong Ge menoleh dan menatap Chen Qingyuan di sampingnya dengan tatapan tulus, lalu berkata. Chen Qingyuan dan Nangong Ge saling berpandangan dalam tanpa menjawab. Situasi ini sudah diantisipasi sejak awal. Saya mengundang Anda semua ke sebuah perjamuan dan mendiskusikan umur panjang Anda. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, platform giok mulai bergetar dan bergoyang sedikit. Segera setelah itu, panggung batu giok itu menjulang puluhan kaki, dan rune kuno yang tidak jelas dan sulit dipahami oleh siapapun yang hadir muncul di sekitarnya, membentuk ruang yang sangat istimewa. Sebuah papan catur tiba-tiba muncul di hadapan Chen Qingyuan, dengan kabut merah yang diwarnai hukum waktu di atasnya, dan jejak riak yang tak terhitung jumlahnya terukir di papan catur tersebut. Kursi Kaisar Changhong mulai bergerak, dan akhirnya berhenti tepat di depan Chen Qingyuan. Di tengah kedua sisinya terdapat papan catur yang mengalirkan kekuatan waktu. Apa yang sedang terjadi? Ini, Lunyu. Chen Qingyuan adalah reinkarnasi dari sosok perkasa di masa lampau. Meskipun ia meninggalkan reputasi gemilang dan tercatat dalam buku sejarah sebagai kaisar tak bermahkota, ia akhirnya gagal mengambil langkah itu. Apakah ia layak untuk duduk dan berdiskusi dengan seorang kaisar sejati? Saya benci karena saya tidak beruntung dan tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Papan catur muncul, dan para jenderal akan membahasnya. Orang-orang di dalam dan di luar lapangan semuanya terkejut, pandangan mereka terkunci, dan mereka menahan napas. Silakan. Chen Qingyuan menyesap teh harum di meja giok di sampingnya dan memberi isyarat dengan tangannya. Membiarkan kaisar mengambil langkah pertama, betapa arogannya. Banyak orang yang berpikir seperti ini, tercengang dan ketakutan. Padahal, jauh di lubuk hati kebanyakan orang, mereka masih belum menganggap Chen Qingyuan sebagai raja, melainkan hanya sebagai orang yang sederajat.
Ide ini dapat dimengerti. Tidak peduli apapun, Chen Qingyuan akhirnya gagal mengambil langkah itu dan tidak mendapatkan tubuh yang ditakdirkan untuknya. Kehendak bayangan Kaisar Changhong sama sekali tidak sopan, dan menunjuk papan catur melalui udara. Klik, potongan putih itu jatuh, menimbulkan suara nyaring. Potongan hitam dan putih mengandung prinsip yin dan yang, dan juga memiliki kekuatan langit dan bumi. Gemerincing, tanpa ragu, Chen Qingyuan menjatuhkan bidak catur itu dari udara. Pada awalnya, mereka berdua bergerak cukup cepat. Tak lama kemudian, kecepatannya menjadi semakin lambat. Papan catur waktu meliputi segalanya. Saat Anda berada dalam situasi yang diselimuti kabut, tidak ada jalan keluar. Satu langkah yang salah dapat mengakibatkan kekalahan total. Setelah beberapa hari, kedua belah pihak menjadi seimbang. Chen Qingyuan benar-benar mampu menyaingi Kaisar Changhong. Dengan cara ini, pemahamannya tentang iblis agung telah mencapai tingkat seorang kaisar. Semua orang tercengang, berdiskusi secara diam-diam, mengemukakan pendapat dan saling berbagi keheranan. Jangan lupa, catatan sejarah kuno menunjukkan bahwa Chen Zunyu mengalahkan 7 mayat kaisar dengan kekuatannya sendiri dan hanya selangkah lagi untuk melangkah ke sisi yang lain. Selama ini orang hanya mengetahui proses umumnya saja, tidak mengetahui keadaan spesifiknya. Dari 7 mayat kaisar, hanya asal-usul Kaisar Iblis King Yu yang terungkap. Sisanya masih menjadi misteri. Meskipun beberapa fragmen gambar perang kuno telah muncul di masa lalu, fragmen tersebut tidak dapat mencerminkan kekejaman pertempuran itu. Mungkin kekuatan hukum Kaisar Changhong belum mencapai puncaknya, sehingga memberi Chen Qingyuan kesempatan untuk bersaing. Oleh karena itu, orang-orang secara naluriah percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat mayat kaisar, ia paling-paling hanya sedikit lebih kuat daripada Kaisar Semu Shen Xiao Jiubu. Dalam keadaan terbaiknya, Chen Qingyuan merupakan kaisar semu terkuat sepanjang sejarah, dan masih selangkah lagi menjadi kaisar sejati. Komentar bodoh. Metode pencerahan yang dicapai Kaisar Zheng Yu pada suatu era adalah yang terkuat. Sekalipun Kaisar Changhong dikenal sebagai raja terlemah, ia tetaplah seorang raja dan tak dapat dinodai. Nenek moyang suku kuno mengutarakan pendapatnya dan menatap Chen Qingyuan dengan sedikit lebih kagum di matanya. Lihat, itu, jejak waktu. Permainan catur semakin menegangkan dan tibalah waktunya untuk menentukan pemenangnya. Di papan catur waktu, tiba-tiba muncul gambaran Kaisar Changhong yang sedang bersaksi dan sosok Chen Qingyuan yang mendominasi dunia. Di lautan bintang, disaksikan oleh makhluk-makhluk perkasa yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Changhong mengalahkan lawan yang dipuja sebagai yang terkuat di dunia. Ia melangkah ke jembatan dewa dan mencapai sisi seberang. Sekembalinya, ia berdiri di surga ke-9, dan kekuatan kekaisarannya begitu dahsyat hingga merasuki segudang alam. Di sisi lain papan catur, seorang pemuda berjubah brokat hitam pernah terlibat dalam perdebatan dengan seorang pendekar pedang ternama, yang menyebabkan ribuan pedang beradu dan berbagai fenomena meletus di langit dan bumi. Ia juga terlibat dalam duel langsung dengan para pendekar kuat, dan selalu menang. Adegan itu berlalu begitu cepat, dan Chen Qingyuan terlihat melangkah ke jembatan ilahi bersama sekelompok rekannya. Megah dan tak tertandingi di dunia. Gemerincing, adegan waktu membeku, dan suara bidak catur yang dijatuhkan pun terdengar. Ternyata Chen Qingyuan menemukan peluang untuk menang dan mematahkan serangan catur Kaisar Changhong dengan satu pukulan, membuatnya tampak seperti akan kalah dan tidak punya peluang untuk bangkit kembali. Chen Qingyuan mengangkat matanya dan menatap Kaisar Changhong di depannya dengan ekspresi tenang. Ia sama sekali tidak tampak senang dengan kemenangannya, seolah-olah itu hal yang biasa saja. Wow, melihat situasi tidak dapat diubah, Kaisar Changhong tahu bahwa ia telah dikalahkan, dan kekuatan kekaisarannya sangat berkurang. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Kaisar Changhong perlahan berdiri, membungkuk pada Chen Qingyuan, dan dengan rela mengakui kekalahan. Inilah kehendak waktu, benturan hukum pemahaman Dao yang agung, diskusi yang adil mengenai Dao, dan pengakuan kekalahan. Chen Qingyuan berdiri dan membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Bermain game denganmu dan bersaing denganmu dalam kekuatan Tao. Ini benar-benar berbeda dari bermain catur bersama teman. Ini adalah pertukaran pikiran dan jiwa yang sesungguhnya, pertarungan Taoisme dan sihir. Kaisar Changhong, kalah. Akhir cerita ini di luar ekspektasi kebanyakan orang dan sungguh tidak dapat dipercaya. Mengingat kemampuan yang mulia Chen, wajar saja jika beliau lebih kuat daripada seorang kaisar yang baru saja mencapai pencerahan. Bagaimanapun, Yang Mulia Chen adalah sosok yang tak tertandingi dari zaman kuno, dan beliau hampir menciptakan kisah mistis tentang pencapaian pencerahan di tengah segala rintangan. Setelah sekian lama, setiap orang menemukan cara untuk menghibur diri dan tidak terlalu terkejut. Berhenti di sini, atau lanjutkan. Yang membuat orang semakin penasaran adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika situasi berkembang ke titik ini, emosi semua orang tak terlukiskan. Mereka sangat terkejut, lalu mati rasa, dengan wajah muram, seolah-olah kehilangan jiwa. Permainan catur waktu, yang sekarang telah dimulai, tidak akan mudah diakhiri. Dentang, semburan suara Tao mengguncang kehampaan, kabut merah bergolak, dan sinar cahaya memercik kemana-mana.
Setelah penyelidikan cepat, mereka menemukan bahwa itu adalah fluktuasi kekuatan Tao dari Raja Naga Hitam. Memanggil. Detik berikutnya, Raja Naga berpakaian hitam duduk tepat di hadapan Chen Qingyuan. Lapisan kabut menyelimuti kehampaan, membuat sosok keduanya tampak sangat kabur, menjulang, dan sangat misterius. Nenek moyang klan naga. Melihat hal itu, para pahlawan terkejut dan tubuh mereka menegang. Dengan kemampuan sejati Raja Naga kuno, dia lebih dari mampu menampilkan sikap sejati seorang kaisar. Terlalu banyak orang yang tidak ingin melihat Chen Qingyuan berperilaku terlalu jahat, karena itu akan membuat mereka merasa tercekik dan tidak dapat bernapas. Berdasarkan catatan sejarah, perbedaan kekuatan antara Kaisar Changhong dan leluhur klan naga sangat besar. Saat Raja Naga Hitam bergerak, suasana perjamuan menjadi lebih hikmat. Semua orang mendongak, mata mereka tertuju pada pemandangan, takut kehilangan detail penting. Di luar, para naga memandang sosok agung leluhur mereka, merasa gembira sekaligus menyesal. Jika Anda bisa masuk dan menontonnya, itu sepadan berapapun harganya. Sayangnya, para pemimpin klan kuno hanya bisa berhayal tentang keinginan ini tetapi tidak dapat mewujudkannya. Kamu, dalam perjalanan waktu dan ruang, jauh lebih heroik daripada tubuh itu. Chen Qingyuan menatap langsung ke arah Raja Naga berpakaian hitam di depannya, tetap bersikap sangat tenang. Raja Naga berjubah hitam hanyalah bayangan, tak sadarkan diri, dan tak mampu menjawab. Meskipun raut wajahnya samar, ia tetap memancarkan keagungan yang mendalam dan tak terduga. Kali ini, pembahasan kedua belah pihak bukan lagi tentang papan catur waktu. Di posisi tengah, sebuah pola ikan yin yang tiba-tiba muncul, berdiameter 10 kaki. Pola itu berdiri tegak di kehampaan, setengah hitam dan setengah putih, dan berputar perlahan. Ledakan. Di dekat ikan yin yang, tiba-tiba terjadi ledakan di kehampaan. Cahaya redup muncul di lokasi ledakan, seolah-olah berasal dari dunia bawah, memperlihatkan sensasi dingin yang teramat sangat. Dor, dor, dor. Semakin banyak ledakan terdengar, semuanya dengan situasi yang sama, tetapi dengan cahaya yang lebih redup, yang tampak misterius dan menakutkan. Meskipun Chen Qingyuan dan Raja Naga Hitam tampak tidak melakukan apapun, mereka sebenarnya sedang bertarung satu sama lain. Setiap munculnya cahaya redup melambangkan pertarungan. Sulit untuk melihat pertarungan antara keduanya dengan mata telanjang. Hanya dengan mengamati diagram yin yang dengan saksama, seseorang dapat melihat inti diskusi. Hanya sedikit sekali orang berhati saleh yang beruntung dapat melihatnya. Yan Simeng, Raja Tianyong dan yang lainnya tampaknya telah memasuki dunia unik melalui diagram yin yang berputar, dan melihat sekilas pertempuran yang sangat mengejutkan. Diagram yin yang membentuk dunia khusus. Di tempat itu, Chen Qingyuan dan Raja Naga Hitam sama-sama mencapai momen puncak mereka masing-masing, memberikan segalanya dan menghormati lawan mereka. Ledakan. Raja Naga berpakaian hitam mendorong dengan satu telapak tangan, dan terjadilah pemandangan gunung dan sungai tenggelam dan mengapung, dan langit serta bumi runtuh. Chen Qingyuan melambaikan lengan bajunya untuk menghapus hukum yang dilanggar, dan dengan jentikan jarinya, miliaran cahaya aneh meledak, menyelimuti setiap inci ruang istimewa ini. Kekuatan tak terbatas dilepaskan, dan gemuruh jalan bergema. Waktu dan ruang, tempat yang tidak ada untuk berdiskusi, memungkinkan keduanya mengeluarkan seluruh kemampuan mereka dan bertarung sepuasnya. Dalam pertempuran-pertempuran kuno, aku mampu mengalahkan tubuhmu yang hancur. Dalam diskusi hari ini, aku bersedia mengabdikan seluruh hidupku untuk belajar agar tak pernah terkalahkan. Chen Qingyuan tidak memegang senjata apapun, tetapi ia dapat melepaskan kekuatan yang mengguncang bumi hanya dengan lambaian tangan atau langkahnya. Saat ia bergerak, aura agung memancar keluar, membelah langit sejauh ribuan mil. Jika aura itu dapat diproyeksikan ke dunia nyata, pasti akan membuat klan-klan kuno yang abadi bersujud tunduk, dan pasti akan membawa kejayaan baru bagi negeri Tiongkok yang akan segera dibentuk kembali. Ledakan. Suara Taoisme bergema, dan pertempuran berlanjut. Ribuan pola dao tersebar di ruang khusus, menguraikan serangkaian gambar mineral yang mengejutkan. Para kultivator yang beruntung menyaksikan diagram dao yin yang semuanya terkagum-kagum oleh pertempuran itu, berseru akan kekuatan luar biasa sang kaisar. Jika diagram dao yin yang itu sampai menyerang, satu jejak pola kaisar saja dapat memusnahkan ribuan bintang, menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan dan kehancuran. Dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Naga Hitam selama bertahun-tahun, yang lebih mengejutkan adalah gaya tak terkalahkan Chen Qingyuan. Aura kultivasi yang terpancar dari Gui Gui bukanlah aura seorang kaisar, tetapi kekuatannya yang dahsyat menyaingi Raja Naga, tak tergoyahkan. Bahkan setelah ribuan putaran, auranya masih belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Chen Zunyu, sungguh mengerikan. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan dipenuhi rasa kagum, pikiran mereka terguncang, dan jiwa mereka tersentuh. Ledakan. Kebanyakan orang masih belum menyadari situasi tersebut, mereka hanya memperhatikan adanya banyak celah kekosongan di sekitar diagram yin yang, tidak kurang dari 1000. Di permukaan, Chen Qingyuan dan Raja Naga berpakaian hitam tengah duduk di kursi batu giok, tak bergerak seperti gunung. Saya tidak dapat masuk, saya tidak dapat melihat tempat berdiskusi tentang Tao, aduh.
Para anggota senior klan kuno sangat berpengalaman. Meskipun awalnya bingung, mereka segera memahami semuanya. Diagram yin yang itu merupakan ranah pembahasan Taoisme. Jika Anda tidak duduk di tempat tersebut, Anda tidak memenuhi syarat untuk melihat gambar di peta Dao. Setelah mengetahui hal itu, orang-orang dari suku kuno merasa menyesal, sangat sakit hati, dan tersiksa. Sang pangeran sengaja membiarkan perjamuan itu terbuka agar orang-orang di luar dapat mengamatinya. Namun, mereka hanya mengamatinya saja, dan tidak dapat mendengarkan khotbah kaisar atau melihat pola hukum kaisar. Meskipun aku belum sampai di seberang, aku telah mempelajari banyak teknik kekaisaran. Taktik-taktik ini tidak berguna bagiku. Di ranah diagram Dao Yin Yang, Chen Qingyuan memahami semua teknik Dao pamungkas Raja Naga berpakaian hitam. Pakaian brokatnya bersih dan rapi, dan ekspresinya sedingin air. Berdengung, ribuan ronde telah berlalu, namun Raja Naga Hitam tetap gagal meraih kemenangan, dan menggunakan kartu asnya tanpa ragu. Tiba-tiba, kehampaan itu bergetar, dan sebuah lubang hitam besar muncul di atasnya, seolah-olah akan menelan semua yang ada di sana. Lubang hitam itu seperti jurang terbalik, dan juga seperti mata besar, yang mengunci pandangannya pada Chen Qingyuan. Aduh! Seekor naga meraung, raungannya bagaikan guntur. Raja naga berjubah hitam itu berlipat ganda, kulitnya menampakkan sisik-sisik naga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Matanya dingin dan garang, menakutkan. Tekanan udara yang hebat memaksa Chen Qingyuan mundur beberapa langkah. Dalam kurun waktu khusus ini, setiap orang dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan gaib Tao mereka tanpa rasa khawatir apapun. Zeng, begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Chen Qingyuan dikelilingi oleh bayangan prajurit Tao. Pedang, tombak, tombak panjang, palu, gada, dan lain-lain. Bayangan lebih dari 10 jenis senjata muncul dan menghilang, kekuatannya berangsur-angsur tumbuh dan memenuhi alam semesta. Dor, dor, kedua belah pihak bertempur cukup lama, dan bayangan berbagai prajurit Tao menembus kehampaan, menyemburkan kekuatan yang jauh melampaui senjata suci pamungkas. Pukulan apapun dapat menghancurkan sebuah planet dan membunuh miliaran makhluk. Chen Qingyuan mengendalikan berbagai prajurit Tao yang dipadatkan dari kekuatan spiritualnya dan menggunakan Raja Naga Hitam sebagai batu asa untuk bertarung dengannya demi menebus kekurangannya. Tak lama kemudian, ratusan orang berkumpul. Kedua belah pihak bertempur keras dan medan pertempuran ruang dan waktu runtuh beberapa kali, tetapi segera memperbaiki dirinya sendiri. Desir, mungkin enggan melanjutkan pertarungan, Raja Naga Hitam menemukan kesempatan yang lebih tepat dan menggunakan teknik kekaisaran. Dengan jentikan jarinya, pilar cahaya redup raksasa menyembur keluar dari ujung jarinya, menghancurkan bayangan para prajurit Tao yang mengelilingi Chen Qingyuan. Memanggil. Seketika itu juga, sosok Raja Naga berpakaian hitam berkelebat, dan dia berada di tempat tinggi di bawah lubang hitam raksasa, tampak sangat mendominasi. Di belakangnya, tersaji pemandangan mengejutkan runtuhnya langit dan bumi. Miliaran pola naga terjalin di ruang yang hancur. Deru jalan kuno seakan berasal dari 9 Netherworld. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Mereka yang cukup beruntung untuk menyaksikannya sangat terkejut dan hati mereka bergejolak. Mengaum, raungan itu bergema di seluruh alam semesta. Dimulai dari lokasi Raja Naga berpakaian hitam, ledakan itu menyebar ke sekitarnya, menghancurkan langit sejauh jutaan mil, menyebabkan ruang waktu ini menjadi reruntuhan. Pemandangan yang runtuh tampak seperti hamparan bintang yang telah mengalami hantaman kekuatan dahsyat, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan dari kejauhan, tampak seperti asap manusia biasa di bumi. Dengan raungan panjang, Raja Naga berpakaian hitam melihat ke bawah dari atas, mengumpulkan hukum kaisar di telapak tangannya, dan menekan dengan keras ke arah wilayah tempat Chen Qingyuan berada. Kekuatan ekstrim berkumpul di satu titik, dan lubang hitam di puncak tiba-tiba menghilang. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat menemukan bahwa lubang hitam yang baru saja memancarkan aura mengerikan kini telah menjadi objek di telapak tangan Raja Naga berpakaian hitam, berubah menjadi bagian dari hukum kekaisaran, dan menyerbu ke arah Chen Qingyuan dengan kekuatan yang luar biasa. Datang, Chen Qingyuan menatap langsung ke arah kekuatan suci tertinggi yang mendekat, ekspresinya tidak berubah, dan kakinya tidak bergerak sama sekali. Tahap ini adalah tempat terbaik untuk mengasah keterampilan Anda. Semua wawasan tentang Taoisme dari kehidupan masa lalu dan masa kini diintegrasikan ke dalam satu titik. Titik itu adalah Laut Samsara. Dunia khusus yang dibangun dengan kekuatan waktu dan ruang ini telah membebaskan Chen Qingyuan dari semua belenggu, memungkinkannya untuk berpikir dan mencoba dengan berani tanpa khawatir akan dampak apapun pada tubuhnya. Diskusikan Dao dengan Kaisar dan simpulkan jalan masa depan. Dengan puncak kultivasi di kehidupan sebelumnya sebagai fondasi, dan tubuh reinkarnasi yang telah mencapai kesempurnaan, dapatkah dia menahan kekuatan Kaisar? Chen Qingyuan membutuhkan jawaban untuk pertanyaan ini dan bersedia menguji hukum itu sendiri. Sekalipun Anda gagal, itu tidak masalah. Ledakan. Saat memikirkan hal ini, kekuatan dahsyat Raja Naga Hitam melonjak dalam sekejap, menenggelamkan area tempat Chen Qingyuan berada. Suasananya hancur berkeping-keping, semua benda tenggelam, dan ruang angkasa hancur berkeping-keping.
Kekuatan kekaisaran yang dahsyat menghancurkan semua hukum. Serangan ini cukup untuk menghancurkan ratusan bintang hingga tak bernyawa dan memengaruhi ketertiban serta operasi seluruh medan bintang. Chen, Yang Mulia Chen seharusnya tidak bisa menghentikannya. Kekuatan leluhur naga sungguh mengerikan. Jika aku berada di medan perang, aku takkan mampu menahan sedikit pun sisa kekuatannya. Jika Chen Qingyuan kalah, maka secara logika semuanya sudah berakhir. Mengapa diagram Dao Yin yang ini belum menghilang? Para penonton melirik sekilas dan sesaat melihat sosok Chen Qingyuan. Rasa dingin menjalar di tulang punggung mereka, dan jiwa mereka tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Kata-kata seperti sunyi sepi, dingin, dan hancur sulit menggambarkan kengerian medan perang. Jika ia melawan sekuat tenaga, Chen Qingyuan pasti akan mampu menahan serangan telapak tangan penguasa naga berjubah hitam yang mampu menghancurkan dunia. Namun, apa gunanya diskusi seperti itu? Yang dimaksud dengan diskusi Dao ialah mencoba jalan baru pada kesempatan sekali seumur hidup ini, menyingkirkan kabut di depan, dan mengarahkan perjalanan di masa mendatang. Pada saat menahan serangan terkuat dari Raja Naga, Chen Qingyuan tidak menggunakan sihir Tao terkuat apapun, tidak mengambil tindakan defensif apapun, dan membiarkan tubuhnya mengambil tanggung jawab. Gemerincing. Lebih dari 10 kali tarikan napas kemudian, terdengar suara langkah kaki samar-samar dari ruang sunyi, dingin, dan hancur itu. Dia melangkah dan menggali lubang yang dalam, bahkan tahun dan ruang pun bergetar. Chen Qingyuan tampak tidak terluka, dan dengan jentikan tangan kirinya, ia menyingkirkan hukum-hukum yang hancur di depannya. Ia berada di level yang sama dengan Raja Naga berpakaian hitam, saling menatap dari kejauhan. Itu kekuatan yang kuat, tapi tidak cukup. Melihat lawannya dari kejauhan, Chen Qingyuan berkata dengan tenang. Meski dia tampak tenang di luar, sebenarnya dia tidak merasa damai di dalam. Guo Chen dapat menggunakan waktu dan ruang sebagai tahap khusus untuk menyimpulkan keadaan akhir tubuh reinkarnasi. Jumlah batu roh yang diserap oleh tubuh reinkarnasi setiap hari adalah angka astronomi. Jika seseorang mengendalikan tubuh pertempuran samsara dengan kultivasi yang kuat, ia dapat menyerap sejumlah besar energi, melautkannya perlahan-lahan, atau bahkan menggunakannya untuk keuntungan sendiri guna meningkatkan kekuatannya. Chen Qingyuan menguji hipotesis ini dan berhasil menahan kekuatan penuh Raja Naga berpakaian hitam. Tubuhnya terkoyak dan kesakitan, tetapi ia tidak terluka. Jika ini menjadi kenyataan, Chen Qingyuan akan setara dengan para kaisar teratas dalam sejarah hanya berdasarkan kekuatan fisiknya. Jika kultivasinya sendiri ditambahkan, kekuatannya akan tak terbayangkan. Melanjutkan, Chen Qingyuan melangkah maju dengan tekad yang kuat dan semangat juang yang lebih kuat di matanya. Di medan pertempuran ruang waktu, Chen Qingyuan, yang jelas-jelas berada pada langkah ke-9 dari kultivasi jembatan ilahi, tiba-tiba menjadi semakin mengesankan, melampaui batas yang seharusnya ada di dunia manusia, dan samar-samar melampaui kekuatan naga ekstrim. Apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan? Raja Naga berjubah hitam telah menunjukkan semua kartunya, pertarungan lebih lanjut tidak ada gunanya. Ia menatap Chen Qingyuan, yang melangkah ke arahnya, dan tidak bergerak lagi. Setelah beberapa saat, bayangan Raja Naga menghilang dari ruang ini. Tanpa lawan, hukum waktu dan ruang mulai runtuh. Wow, tiba-tiba, diagram Yin yang runtuh, dan keinginan Chen Qingyuan mencapai tubuhnya. Beberapa orang yang menonton pertandingan tiba-tiba merasakan perih di mata, kepala berdengung, dan pusing hebat. Dibandingkan ketidaknyamanan fisik, dampak psikologis adalah yang terpenting. Menyaksikan langsung suasana diskusi menggugah jiwa, menjungkir balikkan kognisi, dan tak terlupakan. Banyak pasang mata menatap Chen Qingyuan, dengan rasa kagum, terkejut, takut, seruan dan emosi lainnya bercampur aduk dan memenuhi hati mereka. Hancurnya diagram Yin yang membuat semua kultivator menyadari bahwa diskusi telah selesai. Apa hasilnya? Banyak sekali orang yang khawatir dengan masalah ini, menatap tempat perjamuan dengan ekspresi gugup. Nenek moyang klan kita tidak akan pernah terkalahkan. Sekelompok lelaki tua dari klan naga bumi bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dengan kemampuan leluhur mereka, mereka tidak akan kalah dari keturunan yang telah mencapai sisi lain. Para penguasa 17 klan kuno abadi mungkin tidak ingin Chen Qingyuan menang lagi. Mereka tampak serius dan gugup. Diagram Yin yang hancur, dan cahaya redup di sekitarnya juga menghilang. Terjadi keheningan di panggung batu giok. Raja Naga berpakaian hitam berdiri dari tempat duduknya dan membungkuk kepada Chen Qingyuan, yang menunjukkan penyerahan dirinya. Chen Qingyuan berdiri perlahan dan menjawab dengan sopan. Melihat kejadian itu, orang banyak pun tertegun dan terdiam. Leluhur klan naga melakukan upacara, dan hasilnya sudah sangat jelas. Tidak, tidak. Para tetua klan naga gemetar, mata mereka berkilat tak percaya, wajah mereka memucat, bibir mereka gemetar, dan mereka mengulangi kata-kata yang sama. Dalam perdebatan ini, leluhur klan naga kalah. Bagaimana mungkin? Bukan hanya para petinggi klan naga yang tidak mempercayainya, bahkan para petinggi klan kuno lainnya pun sama, dengan ekspresi keheranan dan keraguan tentang kehidupan mereka. Mungkinkah ini ilusi yang diciptakan oleh Pangeran Nangong, yang secara khusus menghalangi kita masuk sehingga kita tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kepalsuan?
Selalu ada sebagian orang yang tetap skeptis dan tidak mau percaya bahwa monster seperti itu ada di dunia ini. Benar atau tidaknya jejak kaki kaisar kuno itu sudah dibuktikan dengan kehidupannya. Meskipun orang-orang tua dari klan kuno itu sombong dan angkuh, mereka masih mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kehendak hantu kaisar tidak boleh hanya ilusi. Raja Naga Hitam merasa malu pada dirinya sendiri dan mundur ke posisinya. Sambil minum teh dan mengobrol, wajah Chen Qingyuan tidak menunjukkan kegembiraan atau kegembiraan setelah mengalahkan dua raja kuno berturut-turut. Ia tampak melakukan sesuatu yang sangat biasa dan tenang. Dunia ini akan menjadi jauh lebih cerah karena kedatangannya. Di kursi tamu, Yan Ximeng menatap Chen Qingyuan dengan tatapan kosong, dengan pertempuran yang telah melintasi ruang dan waktu masih terekam di depan matanya. Ia tak bisa melupakan sosok Chen Qingyuan yang mendominasi dan tak terkalahkan, dan bergumam dalam hati. Apakah pernah ada orang seperti dia sepanjang masa? Raja Tianyong bertanya dalam hati, emosinya berfluktuasi hebat, dan kekaguman terpancar jelas di matanya. Jika kamu benar-benar berhasil dalam perjalanan ini, bahkan jika kamu tidak menyeberang ke sisi lain, kamu masih bisa menguasai dunia. Sebagai pemimpin perjamuan terakhir, Nangong Ge secara alami melihat seluruh proses diskusi dengan jelas, dan mengenal Chen Qingyuan dengan sangat baik, jadi dia berkata secara diam-diam. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, apa yang disebut posisi takdir sebenarnya tidak penting. Berdiri saja di sana, dan Anda akan menjadi langit suatu era, bahkan hukum alam semesta pun harus mundur. Mengenai rentang hidup, sumber daya apapun di dunia dapat diambil. Di atas panggung giok, Chen Qingyuan yang mengenakan pakaian brokat duduk sendirian, sungguh menakjubkan. Diskusi dengan leluhur klan naga masih belum berakhir. Dia ingin terus menyimpulkan asal-usul tubuh reinkarnasi, tetapi tiba-tiba, Raja Naga Hitam kehilangan niat untuk bertarung. Ini mungkin kesempatan terbaik dalam hidupku. Aku tidak boleh melewatkannya. Chen Qingyuan berpikir dalam hati dengan ekspresi serius. Perjamuan ini dipenuhi dengan hukum waktu, menciptakan situasi yang sangat istimewa. Di bawah hukum ini, Chen Qingyuan dapat sepenuhnya menghitung jalan masa depan sesuka hati tanpa khawatir akan serangan balik. Kesempatan seperti ini mungkin hanya datang satu kali dalam hidup ini, jadi kita harus memanfaatkannya. Orang yang menciptakan kesempatan ini untuk membahas masalah ini adalah Nangong Ge. Tidak perlu mengungkapkan rasa terima kasih. Ingat saja dalam hati, itu sudah cukup. Ledakan. Suara keras itu mengagetkan banyak orang dan membuat hati mereka bergetar. Menengok ke arah datangnya suara itu, ternyata itu adalah Raja Dewa berjari 6 yang menghancurkan kehampaan dengan satu langkah, dengan momentum yang cukup besar. Mengenakan gaun hijau, dia tampak tampan. Ia datang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, keagungannya tak terbatas. Raja Dewa 6 jari merasakan aura luar biasa Chen Qingyuan dan ingin belajar darinya. Karena ini adalah jejak kaki kaisar kuno yang masih tertinggal di sungai sejarah yang panjang, mereka tidak memiliki kesadaran tubuh aslinya. Oleh karena itu, hantu Raja Dewa 6 jari ini tidak mengetahui sama sekali tentang perang kuno 300.000 tahun yang lalu, dan bahkan kurang menyadari bahwa mayat kekaisarannya sendiri telah ditekan oleh Chen Qingyuan. Boom, boom, boom. Kebanyakan orang masih terguncang oleh kekalahan leluhur klan naga dalam diskusi, ngeri dan tak bisa menerimanya. Tanpa diduga, Raja Ilahi berjari 6 tak kuasa menahan diri dan memutuskan untuk menantangnya, membuat semua orang semakin takjub. Menurut catatan kuno, kekuatan Raja Dewa adalah yang kedua setelah Tai Wei. Para pemimpin klan kuno abadi mengonfirmasi hal ini. Kompetisi Dao biasanya menguji pemahaman seseorang terhadap Dao, dan itu tidak akan membahayakan tubuh sejati seseorang. Melihat sikap Raja Dewa yang begitu kuat menyerangku, mungkinkah dia bisa membunuh Chen Qingyuan hanya dengan satu tamparan? Beberapa pria berfantasi tentang adegan ini. Selama Chen Qingyuan meninggal, tidak akan ada terlalu banyak kecelakaan di dunia ini. Nangong mendapati Raja Dewa 6 jari tidak duduk di kursi giok, melainkan melangkah masuk ke ruang perjamuan, melanggar hukum. Kekuatan kekaisaran yang memancar darinya membuat semua orang di kursi tamu kesulitan bernapas, bahkan ada yang terluka. Kamu mulai gelisah. Nangong Ge memperhatikan ini dan mengerutkan kening. Raja Dewa 6 jari, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, menganggap Chen Qingyuan sebagai lawannya dan ingin melawannya. Akan tetapi, jika pembahasannya tidak dilakukan sesuai dengan langkah-langkah normal, dengan tingkat kultivasi Mahayana Chen Qingyuan saat ini, dia tidak akan mampu menahan serangan dari Raja Dewa, apalagi sebuah kontes. Kekuatan Raja Ilahi terlalu kuat. Tidak bisakah lingkaran sihir di tempat perjamuan itu meredamnya? Chen Qingyuan menebak alasannya dan berbalik menatap Nangong Ge, berharap temannya dapat menyelesaikan masalah secepat mungkin. Akan menjadi hal yang konyol jika dia ditampar sampai mati oleh bayangan waktu milik Raja Dewa. Nangong Ge membalas dengan ekspresi tenang dan segera mengeluarkan kartu asnya, mengeluarkan catatan transmisi suara, senior, silakan datang ke tempat kejadian dan stabilkan situasi.
Petik 2. Tepat ketika klan kuno mengira kekuatan waktu Raja Dewa Enam Jari telah di luar kendali dan hendak menghancurkan Chen Qingyuan dan seluruh perjamuan agung, tekanan yang tak terlukiskan langsung menyelimuti wilayah tersebut. Formasi besar di dalam perjamuan berhenti bergetar, dan retakan pada formasi tersebut diperbaiki, membuatnya tak terhancurkan. Seorang wanita berpakaian tradisional Tiongkok datang terbang dari suatu tempat di tanah kuno. Pakaiannya lebih putih dari salju, memancarkan aura yang sangat dingin. Pakaian sederhana tidak dapat menyembunyikan martabat tertinggi seorang wanita. Orang yang datang adalah gadis yang asal-usulnya misterius. Tak ada sedikit pun jejak fluktuasi dalam level kultivasinya, dan setiap gerakan tangan dan kakinya memperlihatkan sikap seorang tiran, yang mengendalikan segalanya tanpa rasa takut terhadap langit atau bumi. Saat wanita berbulu itu muncul, para lelaki tua suku kuno itu berkeringat dingin dan menggigil tak terkendali. Ketakutan ini datang dari lubuk jiwa. Bahkan klan kuno abadi tidak dapat menemukan informasi identitas wanita Yifa. Tentu saja seseorang kagum dengan keberadaan orang bijak dan tidak berani menyinggung mereka. Meskipun kakak Nan Gong memiliki kemampuan membuat keputusan yang tak tertandingi di dunia, ia masih belum cukup kuat. Jika ia ingin mengadakan perjamuan seperti itu, ia pasti membutuhkan bantuan gadis berjepit rambut itu. Kalau tidak, hanya mengandalkan saudara Nan Gong saja, mustahil memanggil hantu kaisar kuno. Setidaknya, itu tidak bisa dilakukan sekarang. Seorang wanita berambut putih muncul, dan bersama dengan bayangan asli kaisar, totalnya ada 9. Sebelumnya, Nangong Ge terluka parah saat mencoba menghitung jejak janin perempuan berambut putih itu, yang kemudian menyebabkan penurunan kultivasinya. Saat ini, ia hanya berada di tahap jiwa baru lahir, yang tidak seberapa di tempat yang kecil. Meski begitu, bagi Nangong Ge, kultivasi sebenarnya tidak begitu penting, yang penting dia masih punya cukup umur untuk memanfaatkannya. Meskipun wanita berambut putih itu telah melupakan banyak hal, dendamnya telah terselesaikan, dan dia harus membalas budi yang telah dilakukannya. Karena itu, wanita berambut putih itu tidak menolak permintaan Nangong Ge. Agar pesta ini benar-benar sukses, perempuan berambut putih itu haruslah yang memimpin. Sejak awal, perempuan berambut putih itu tetap tinggal di tanah leluhurnya, tak terlihat oleh siapapun. Merayu, wanita berambut putih itu mendekat perlahan, sikapnya sedingin es. Dengan kemunculannya, ruang perjamuan yang riuh seketika menjadi tenang, dan suara nyanyian yang unik bergema di antara langit dan bumi, memberi orang-orang tekanan yang tak terjelaskan. Raja Dewa Berjari Enam yang perkasa berdiri dalam kehampaan, momentumnya tiba-tiba menurun. Para pengunjung dari segala penjuru memandang perempuan berambut putih yang berjalan dari kejauhan, dengan kekaguman yang terukir di tulang mereka. Tak seorang pun terkecuali, termasuk penguasa klan kuno itu. Mundurlah sedikit, jangan halangi jalan orang ini. Aku tahu kau ada, dan kekuatanmu tak terkira. Kalau tidak perlu, jangan ganggu aku. Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa makhluk ini, yang muncul dari inti bintang, pasti telah hidup di masa yang sangat lama. Di kota yang sangat makmur dan sejahtera, tidak mengherankan apa yang terjadi. Semua orang berbicara dengan suara pelan, tidak berani berbicara keras karena takut menyinggung wanita berambut putih itu. Ada rintangan di sepanjang jalan. Penghalang di lokasi itu terbuka secara otomatis, lalu perlahan tertutup setelah wanita berambut putih itu masuk. Senior, Nangong Ge membungkuk dengan sikap hormat. Chen Qingyuan tentu saja tidak terkecuali. Ia menatap dalam-dalam dan membungkuk dengan tulus. Sebenarnya, wanita berambut putih itu berhutang budi pada Chen Qingyuan karena telah mengajarinya, jadi tidak berlebihan jika dia hanya bersujud padanya, apalagi sekadar membungkuk. Gadis berambut putih itu mengangguk dan menjawab. Setelah itu, dia duduk di kursi kosong di panggung batu giok. Dengan munculnya wanita berambut putih itu, suasana di lapangan menjadi sangat aneh, dan pola-pola kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di kehampaan tampak sedikit bergetar. Adegan yang paling intuitif sungguh mengejutkan. Itu adalah rune kuno dan pola kekaisaran yang awalnya tersebar di sekitar kursi. Mereka menghindarinya sendiri dan tidak berani mendekati wanita berambut putih itu, menjaga jarak puluhan kaki. Berlangsung, pemandangan seperti ini sangat mengejutkan semua orang, cukup untuk dicatat dalam sejarah. Namun, hal itu sama sekali tidak menarik perhatian perempuan berambut putih itu, yang duduk di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, hanya membalas budi dan menjaga ketenangan. Terdengar suara dingin, seolah-olah seorang raja tengah memberi perintah, memerintah langit dan menguasai segalanya. Dalam sekejap mata, bayangan waktu beku Raja Dewa Berjari Enam terus bergerak maju. Kali ini tidak sehebat sebelumnya, dan tidak akan lepas dari kendali tatanan formasi. Raja Dewa Enam Jari berjalan di depan Chen Qingyuan, dan sebuah kursi giok segera muncul di belakangnya. Adegan berubah dan kedua belah pihak duduk berhadapan. Namun, kebanyakan orang memusatkan perhatian mereka pada wanita berambut putih. Perasaan tertekan dari orang ini begitu kuat sehingga tidak ada sedikit pun fluktuasi hukum di tubuhnya, tetapi tekanan yang dipancarkannya secara tak terlihat mengguncang langit dan bumi dan membuat para pahlawan gemetar.
Saat dia muncul, hukum waktu Raja Ilahi berjari 6 berhenti bergerak dan langsung tenang. Pemandangan ini disaksikan oleh semua orang yang hadir, dan gelombang besar bergejolak di hati mereka. Mereka sangat terkejut, dan pandangan dunia mereka pun sangat terpengaruh. Sungguh luar biasa Pangeran Nangong bisa mengundang orang ini keluar. Setelah kejadian mengejutkan itu, semua orang terlambat menyadarinya dan terjadi keributan lagi. Pantas saja putra mahkota begitu percaya diri melangkah ke negeri tua. Ternyata inilah yang bisa diandalkan putra mahkota, bukan orang-orang Raja Tianyong. Sampai saat ini, semua orang akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Pada usianya yang kurang dari 1000 tahun, bagaimana engkau bisa mengguncang surga dan memunculkan makhluk yang begitu menakutkan? Para bangsawan dari berbagai klan kuno bersembunyi di bawah sayap para tetua mereka, menyaksikan pemandangan ini dari jauh, mengepalkan tangan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan, dan lebih banyak lagi rasa frustrasi. Para lelaki tua dari klan kuno memandang ke arah perjamuan terakhir, mengerutkan bibir mereka yang pecah-pecah dan keriput, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya, kita bisa duduk di dalam tempat tersebut, mendengarkan ajaran kaisar, dan mengamati pola dao yang membawa seni ilahi tertinggi. Tapi apa yang kita lakukan? Dia bukan saja tidak menanggapi perjamuan ini dengan serius, tetapi dia juga benar-benar menyinggung perasaan Nangongge. Sekalipun perjamuan telah usai dan jejak-jejak tahun-tahun kaisar telah lenyap, dengan keberadaan gadis berambut itu, klan kuno abadi tidak akan dapat membawa Nangongge bersama mereka. Beranikah suku kuno mencoba dan dengan paksa menyeret Nangongge ke kedalaman tanah tua di depan wanita berambut itu? Mengandalkan akar spiritual klan, ia mengaktifkan kekuatan tentara kekaisaran. Jika seseorang benar-benar memiliki keberanian ini, Nangongge akan mengagumi orang-orang kuno atas ketegasan, keberanian, dan keberanian mereka dalam menghadapi hal yang tidak diketahui. Para tamu yang hadir di tempat itu sangat gembira, tetapi mereka menahan emosi dan berusaha untuk tidak membuat keributan dan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Jika aku bisa meninggalkan tanah tua ini hidup-hidup, itu akan menjadi hal yang paling membanggakan dalam hidupku. Aku pasti akan membanggakannya kepada teman-teman lamaku nanti. Ada beberapa jembatan ilahi setengah langkah di lapangan, semuanya dengan ide serupa. Melihat sosok banyak kaisar dari dekat, aku tidak akan pernah berani memikirkannya dalam mimpiku. Serius, apakah pangeran butuh pengawal yang bisa melakukan pekerjaan serabutan? Saat ini, sang pangeran hanya memiliki 3 pelayan pribadi, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk melakukan banyak tugas lain. Setelah masalah ini selesai, aku benar-benar bisa pergi ke Villa Langya dan mencoba peruntunganku. Ada pepatah di dinasti mortal, dan menurutku itu masuk akal. Menjadi pejabat tingkat 7 di rumah tangga Perdana Menteri dan bertugas sebagai pengawal putra mahkota bukanlah hal yang memalukan. Beberapa pendekar pedang berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara untuk mengekspresikan keterkejutan di hati mereka agar tidak merasa begitu tidak nyaman. Ingin menjadi pengawal pribadi sang pangeran. Banyak tetua Villa Langya masih mengantre, jadi bagaimana mungkin mereka menyerahkan posisi mereka kepada orang luar? Jika para petinggi villa tahu apa yang mereka pikirkan, mereka pasti akan menjawab dengan serempak keluar dari sini. Lagi pula, sang pangeran tidak suka berada di dekat pria-pria kasar. Mereka mengganggu pemandangan dan memengaruhi suasana hatinya. Ruang di mana Chen Qingyuan dan Raja Dewa Enam Jari berada perlahan membentuk bola, menyelimuti mereka berdua. Ribuan simbol muncul di permukaan bola. Setiap potongan jimat dihubungkan bersama hingga menjadi aliran, berkelok-kelok dan mengalir, tampak hidup. Ledakan. Di atas bola itu, sebuah jimat tiba-tiba meledak. Jelasnya, kedua belah pihak sudah bersaing dalam diskusi. Dengan mata telanjang, Anda tidak dapat melihat gambar apapun. Bahkan dengan kesadaran spiritual, tidak ada hal aneh yang terlihat. Manusia seperti kita tidak dapat menyaksikan pertarungan makhluk seperti itu. Banyak biksu yang duduk di tempat duduk mendesah diam-diam, menyalahkan kemampuan mereka sendiri yang terbatas. Mereka yang sedikit lebih kuat, seperti Raja Tianyong dan lainnya, samar-samar dapat melihat beberapa petunjuk. Di permukaan bola itu, tampak 2 sosok bertarung, satu hitam dan satu putih, masing-masing mewakili Raja Dewa dan Chen Qingyuan. Pertarungan itu begitu sengit sehingga banyak simbol di permukaannya hancur. Dengan wanita berambut putih yang memimpin, perjamuan berjalan normal tanpa bahaya tersembunyi apapun. Di atas panggung batu giok yang tinggi, Chen Qingyuan dan Raja Dewa Enam Jari duduk saling berhadapan di udara, dan bola transparan yang melilit mereka mengeluarkan suara bergetar dari waktu ke waktu. Kebanyakan orang tidak dapat melihat proses diskusi, dan mereka menatap kosong dengan mata bingung. Itu, perang kuno 300.000 tahun yang lalu. Biksu Buddha tua itu memiliki sepasang mata yang bijaksana. Ia melihat sebuah gambar melalui fluktuasi rune pada bola itu dan merasa takjub. Rune yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah menggambarkan sebuah fragmen kuno dari sungai waktu yang panjang. Chen Qingyuan dan Raja Dewa sedang bertarung dalam fragmen kuno itu. Pecahan-pecahan kuno itu mengungkap pertempuran jembatan ilahi pada zaman dahulu.
Di jembatan yang diukir dengan makna mendalam Dao Agung, Chen Qingyuan, berpakaian hitam dan memegang tombak yang berevolusi dari kekuatan spiritual, bertarung melawan Raja Dewa Enam Jari dari jarak dekat. Pertarungan itu sangat sengit, dan darah sering berceceran di mana-mana. Suatu ketika, Chen Qingyuan menemukan mayat Raja Dewa di sini, dan dia harus menggunakan segala cara untuk menang secara kebetulan. Kali ini diskusi dimulai lagi di lokasi yang sama. Medan perang yang digariskan oleh kekuatan waktu memungkinkan Chen Qingyuan mengeluarkan semua kemampuannya dan menunjukkan kengerian tubuh reinkarnasi. Engah, menghadapi sihir kekaisaran mengerikan yang dilepaskan oleh Raja Dewa, Chen Qingyuan tidak menghindar, tetapi menahannya dengan tubuhnya. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan sebagian daging serta tulangnya menguap, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Namun, Chen Qingyuan mengaktifkan kekuatan tertinggi tubuh reinkarnasinya dan segera memulihkan area yang terluka ke keadaan semula. Kecepatan perbaikan ini lebih baik daripada obat mujarab apapun di dunia. Wow, serangan Raja Dewa berjari enam sangat cepat. Ia melancarkan pukulan demi pukulan ke udara, menghancurkan aliran cahaya semua hukum dan menembus beberapa penghalang jembatan ilahi. Kekuatan ilahi yang datang ke arahnya membuat Chen Qingyuan merasakan tekanan yang luar biasa. Kulit di tubuhnya pecah dan darah mengucur deras. Tombak spiritual yang dipegangnya erat-erat juga hancur berkeping-keping dengan suara bang. Bagaimanapun, itu adalah senjata yang terbuat dari kekuatan spiritual dan tidak dapat menahan kekuatan kekaisaran yang besar. Kapan? Chen Qingyuan tidak mundur melainkan maju dan meninju wajahnya. Pada awalnya, tinju kanan yang diayunkan hancur oleh kekuatan Raja Dewa, dan tampaknya dia akan dikalahkan. Ledakan. Tiba-tiba, lengan kanan yang patah itu kembali terbentuk, dan kekuatan yang tak terlukiskan meluap dari lengan itu, menelan semua kekuatan kekaisaran di sekitarnya. Saya melihat beberapa gelembung muncul di kulit lengan kanan saya, tetapi gelembung itu segera menempel di daging dan kembali ke keadaan semula. Hal itu masih perlu diasah. Meskipun Chen Qingyuan memperbaiki luka-lukanya berkali-kali, rasa sakit yang ditimbulkannya tidak dapat dihapus. Rasa sakitnya begitu hebat hingga Chen Qingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat awalnya menyimpulkan masa depan tubuh reinkarnasi, serangan kekuatan penuh Raja Naga Hitam tidak mampu menimbulkan luka apapun pada Chen Qingyuan. Sekarang, setelah berdiskusi Dao dengan Raja Ilahi Enam Jari, tubuhnya dipenuhi luka. Dari sini kita dapat melihat bahwa kesenjangan antara leluhur naga dan Raja Dewa Enam Jari tidaklah kecil. Namun, kemampuan memperbaiki diri dari tubuh reinkarnasi sangat kuat, jadi tidak perlu khawatir selama akarnya tidak rusak. Dentang, Raja Ilahi Berjari Enam menyadari bahwa Chen Qingyuan masih belum tertindas, dan kekuatan dominasinya meningkat ke tingkat yang baru. Ia melangkah maju, dan kekosongan runtuh, membentuk lubang hitam. Jembatan ilahi yang muncul dari ruang waktu bergetar pelan. Segudang hukum yang terjalin di dalamnya, kacau dan tak stabil, terjalin menjadi satu, memancarkan kekuatan kacau yang merobek kehampaan dan memperparah kekacauan di medan perang. Ledakan, Raja Dewa dapat menempuh jarak ribuan mil dengan satu langkah dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, cahaya hijau berisi pola kekaisaran dari jalan ekstrim melesat langsung ke arah Chen Qingyuan. Cahaya hijau itu menyilaukan, dan ada lingkaran rantai hukum yang mengelilinginya, seterang bintang dan sangat kuat. Ledakan, Chen Qingyuan berwajah tegas dan mendorong dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, Chen Qingyuan diselimuti cahaya hijau. Cahaya itu begitu terang hingga mengusir kegelapan di sekitarnya. Ribuan rantai hukum berkelana di medan perang, dan rune kuno yang patah mekar dengan kekuatan yang cukup untuk membakar dunia menjadi abu. Merayu, suara samar terdengar dari area tempat Chen Qingyuan berada, mirip dengan lolongan hantu dan serigala. Sebuah jari cahaya ilahi menembus dada Chen Qingyuan. Untungnya, dia segera mengaktifkan kekuatan tubuh reinkarnasi dan mencegah cederanya bertambah parah. Tingkat kekuatan kekaisaran ini cukup sulit untuk dilahap. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membahas Dao. Chen Qingyuan tidak takut kalah dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari tubuh reinkarnasi. Jika serangan Raja Dewa Enam Jari sedikit lebih kuat, akan sulit bagi Chen Qingyuan untuk pulih dalam waktu singkat dan dia pasti akan dikalahkan. Langkah pengujian ini berakhir di sini untuk saat ini. Chen Qingyuan menahan kekuatan kekaisaran dan mempelajari batas-batas Laut Samsara, memperoleh hasil yang luar biasa. Anda tidak bisa hanya bertahan pada pertarungan berikutnya, jika tidak maka diskusi ini akan mudah berakhir dan Anda akan kehilangan kesempatan untuk terus mendalami seni Taoisme. Jika aku menggunakan Liang Yi Sang Xuanjing sebagai fondasiku dan mengendalikan tubuh pertempuran Samsara, bisakah aku bersaing dengan para kaisar teratas di tingkat 9 langkah jembatan ilahi? Chen Qingyuan perlu menjelajahi banyak jalannya sendiri. Sutra Liang Yi Sang Xuan, kitab suci tertinggi yang diajarkan kepada Chen Qingyuan oleh wanita berambut putih. Setelah memahami ini, saya dapat dianggap telah memperoleh gambaran sekilas tentang poin-poin utama. Mendengus. Saat Chen Qingyuan masih berpikir keras, Raja Dewa Enam Jari menyadari bahwa lawannya tidak tertekan, jadi dia langsung menyerang dan menghancurkan dunia dengan jentikan lengan bajunya.
Ledakan. Kali ini, Chen Qingyuan tidak menguji hukum dengan tubuhnya sendiri, tetapi malah mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengangkat tangannya untuk melawan. Terdengar suara berat, dan serangan penuh Raja Dewa menembus kehampaan sejauh puluhan ribu mil, tetapi Chen Qingyuan menangkapnya dengan satu tangan. Dengan sedikit kekuatan, ia memadamkan kekuatan kaisar di telapak tangannya. Zeng, pola dao yang tak terhitung jumlahnya di jembatan ilahi memancarkan suara berdentang, bergetar hebat dan bergema di seluruh langit dan bumi. Chen Qingyuan berdiri di atas jembatan, melintas di depan Raja Dewa, dan menutup jarak antara dia dan dia. Sua, Chen Qingyuan langsung meninju wajah Raja Dewa Enam Jari. Raja Dewa Enam Jari tidak lagi bertahan secara pasif, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya keemasan samar muncul di permukaan tubuh, membawa kekuatan Tao dari tubuh reinkarnasi dan pola sejati kekaisaran dari Sutra Liang Yi Sang Xuan. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan Raja Dewa Berjari Enam tidak menghindar, tetapi bertarung dengan tinju ke tinju, sebuah konfrontasi langsung. Jika sebelumnya, tinju Chen Qingyuan akan hancur berkeping-keping, daging dan darahnya akan kabur, dan dia akan dipaksa mundur. Pada saat ini, Chen Qingyuan mengubah strateginya, dan dengan pukulan-pukulannya yang kuat, ia mampu bersaing dengan Raja Dewa tanpa berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Sekalipun Chen Qingyuan berdiri diam bagaikan gunung, Raja Dewa tampak berjuang keras dan mengambil setengah langkah mundur. Liang Yi Sang Xuanjing benar-benar dapat memberikan peningkatan besar pada kekuatan tubuh pertempuran samsara. Awalnya hanya hipotesis, tetapi kini telah berada di bawah hukum ruang dan waktu dan dapat dipraktikkan. Chen Qingyuan sangat bersemangat dan penuh harapan untuk masa depan. Dor, dor, dor. Kedua belah pihak bertahan sejenak, tetapi kekosongan pedang tak mampu lagi menahan dahsyatnya pertempuran dan meledak, memaksa kedua pria itu mundur agak jauh. Kemudian, tanpa kesepakatan sebelumnya, mereka saling serang, tinju mereka mengenai daging dan darah yang berceceran di mana-mana. Mereka yang kuat dan memenuhi syarat untuk melihat adegan pertempuran merasa gembira sekaligus ngeri tak terlukiskan. Sikap yang ditunjukkan Chen Qingyuan telah melampaui batas seorang kaisar semu, menyentuh tabu dan membuat jantung orang berdebar-debar. Para pahlawan menyaksikan dengan ngeri. Orang ini benar-benar cabul. Di atas panggung batu giok, Ye Liujun dengan jelas melihat perdebatan antara Chen Qingyuan dan Raja Dewa Enam Jari melalui fluktuasi rune kuno. Pupil matanya mengerut, ujung jarinya gemetar, dan ia diam-diam terkagum-kagum. Saudara Chen, ini hadiah yang telah kusiapkan untukmu, terimalah. Nangong Ge berkata dalam hati, berharap Chen Qingyuan bisa mendapatkan sesuatu, melihat jalan di depan dengan jelas, dan menjadi lebih kuat. Aura orang ini sungguh menyeramkan. Auranya membawa sedikit aura kematian, bercampur aroma Nine Nether Abyss. Jika kau menutup mata, kau sama sekali tak merasakan kehadirannya, seolah-olah mereka tak ada di ruang dan waktu ini. Sebagai perbandingan, Ye Liujun lebih penasaran tentang asal-usul dan kekuatan wanita berambut putih itu, dan telah mengamatinya secara diam-diam, mencari petunjuk. Bahkan dengan pengalaman Ye Liujun, ia tidak dapat mendeteksi jejak wanita berambut putih itu. Ia tampak muncul entah dari mana, sangat tiba-tiba. Ada kemungkinan lain, dia telah menghapus semua jejak dirinya. Ye Liujun membuat tebakan yang berani, sekilas kejutan melintas di matanya, jiwanya sedikit gemetar, dan rasa takut muncul. Mungkinkah itu dari zaman kuno? Sebagai leluhur klan roh api kuno, Ye Liujun lahir puluhan ribu tahun yang lalu, yang relatif dekat dengan zaman kuno, dan dia memiliki kendali atas beberapa informasi tentang zaman kuno. Periode dari 300.000 tahun lalu hingga 10.000 tahun lalu dikenal dalam sejarah sebagai zaman kuno. Periode 100.000 hingga 600.000 tahun lalu dikenal dalam sejarah sebagai periode kuno-kuno. Zaman kuno 600.000 tahun lalu adalah zaman kuno. Betapa mulia dan makmurnya zaman kuno belum tercatat dalam buku-buku sejarah, bahkan klan-klan kuno yang abadi pun tidak menyadarinya. Mungkin saja situasinya serupa dengan yang ada dalam sejarah kuno, dan telah ditutupi oleh kekuatan asal-usul Tao. Namun, Tiongkok akan segera dibentuk kembali, dan kemakmurannya yang sesungguhnya akan segera datang. Mungkin sesuatu dari zaman kuno akan muncul. Wanita berambut putih itu mengenakan pakaian seputih salju, sedingin es, dan tidak seorang pun diizinkan mendekatinya. Menyaksikan penampilan Chen Qingyuan, secercah cahaya samar melintas di kedalaman mata wanita berambut putih itu, yang tak disadari siapapun. Pasti lega, rune berkelana dan hukum kekaisaran melonjak. Cahaya Buddha dan teratai emasnya hikmat dan agung. Sungai pedang yang panjang dan tajam. Di berbagai tempat dalam kehampaan, gumpalan cahaya merah muda berpadu dengan kabut merah, menambah kesan misterius pada tempat perjamuan itu. Pendek kata, perjamuan ini melampaui hal-hal biasa, seolah terhubung dengan sungai waktu yang panjang, bagaikan mimpi dan tidak realistis. Dentang. Saat itu, suara pedang terdengar di telinganya. Merayu. Ketika itu, sang kaisar berbisik kepadanya, berkhotbah, dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya.
Dentang, kebanyakan kultivator yang duduk di lapangan tidak punya kekuatan untuk menyaksikan diskusi tersebut, jadi mereka harus berkonsentrasi pada pengembangan kultivasi mereka dan memahami jejak pola kaisar, untuk menerobos kemacetan wilayah mereka yang telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun tahu kapan pesta akan berakhir, jadi wajar saja jika kita harus berusaha sebaik-baiknya dan tidak menyia-nyiakan satu momen pun. Begitu Anda melewatkan kesempatan, akan terlambat untuk menyesal karena Anda hanya memiliki sedikit waktu untuk memecahkan masalah dan membuat terobosan. Di atas panggung giok, Chen Qingyuan dan Raja Dewa Enam Jari masih terlibat dalam pertempuran sengit. Penghalang berbentuk bola yang melingkupi mereka berdua sesekali retak, lalu seketika pulih. Rune-rune, yang tak terpahami oleh mereka yang berada di belakang mereka, berputar-putar melintasi penghalang, bagaikan jutaan semut yang terhubung ujung ke ujung, bergerak maju mundur. Ledakan. Dalam rentang waktu tersebut, Chen Qingyuan berhasil menghalau serangan ganas Raja Dewa, dan pengendalian tubuh reinkarnasinya serta sutra Liang Yi Sangsuan pun meningkat pesat. Pertempuran makin sengit, kekuatan gaib milik sang kaisar muncul dari segala penjuru, menghancurkan langit dan bumi, serta jembatan dewa pun bergetar. Berdengung, sebuah diagram berwarna gelap muncul di bawah kaki Chen Qingyuan, berbentuk 8 diagram, dengan karakter-karakter rumit terukir di atasnya, termasuk kekuatan Yin dan Yang. Segera setelah itu, lapisan cahaya ungu muncul dari belakangnya, yang sama kuatnya dengan cahaya kaisar dan sepenuhnya menunjukkan kebangsawanannya. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan mendalam tertinggi berkumpul di telapak tangannya, dan satu titik cahaya yang mendalam dapat menghancurkan bintang-bintang dan membunuh miliaran kehidupan. Sua, dia melancarkan serangan telapak tangan dengan tegas dan tanpa ampun. Kekuatan misterius itu dilepaskan sepenuhnya, menunjuk pada Raja Dewa. Donglong, Raja Dewa merasa bangga, dan meskipun merasakan tekanan yang luar biasa kuat, ia tidak menghindar, berniat melawannya dengan kekuatannya sendiri. Dengan lambaian lengan bajunya, ribuan pola hukum menggulung, membentuk tirai cahaya raksasa yang menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, Chen Qingyuan menghantam bagian atas tirai cahaya, menyebabkannya runtuh dan membentuk lubang yang dalam. Karena kurangnya kekuatan, tirai cahaya itu roboh dan retak-retak, tetapi tidak pernah pecah. Memanfaatkan kesempatan itu, Raja Dewa tidak hanya mencegat serangan kuat Chen Qingyuan, tetapi juga merobek kehampaan dalam waktu singkat, keluar dari samping, melesat keluar dalam sekejap, dan menyerang dengan pukulan. Ledakan. Chen Qingyuan telah memperhatikan gerakan Raja Dewa. Ia berbalik menghadap ke kiri dan benar-benar menemukan wujud asli Raja Dewa. Begitu sebuah pikiran terlintas di benaknya, semua kekuatan sihir melonjak dan berubah menjadi ribuan perisai, melahap sebagian besar kekuatan serangan. Kekuatan yang tersisa dapat dibubarkan dengan lambaian tangannya dan tak layak disebut. Tidak juga, setiap serangan gagal melukai Raja Dewa. Ada apa? Saat bertarung dengan Raja Dewa, Chen Qingyuan menghitung sihirnya sendiri, mencari kesalahan. Sutra Liang Yi Sangsuan adalah sutra tertinggi yang diciptakan oleh wanita berambut putih. Nilainya sangat tinggi, jauh lebih unggul daripada kitab suci kekaisaran biasa. Meskipun Chen Qingyuan memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi, ia masih belum dapat benar-benar menguasai sutra Liang Yi Sangsuan, dan ia masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Sulit untuk mencapai derajat kecocokan yang tepat ketika seseorang baru saja mencapai ranah sutra dan terpaksa menyatu ke dalam tubuh samsara. Oleh karena itu, metode yang digunakan Chen Qingyuan pada akhirnya tidak efektif dan tidak dapat menembus pertahanan Raja Dewa. Paling-paling, mereka hanya melukai sebagian daging dan darah, tetapi tidak dapat melakukan apapun. Saya masih terlalu tidak sabar. Meskipun ini adalah ruang dan waktu, Chen Qingyuan tidak takut akan serangan balik dan dapat fokus mempelajari keajaiban sihir. Namun, mengintegrasikan sutra sihir tertinggi secara langsung dengan tubuh samsara memang agak tidak realistis. Sederhananya, sebelum belajar berjalan, Anda ingin terbang ke langit. Sutra Liang Yi Sangsuan telah mencapai tahap keberhasilan kecil, dan perpaduan yang kuat dan perhitungan kekuatan tempur akan membatasi kinerja tubuh reinkarnasi. Mulai dari awal lagi, jalan ini terhalang, jadi Chen Qingyuan harus mencoba cara lain. Pisahkan sementara dua jalur yang berbeda dan fokuslah pada praktik Sutra Liang Yi Sangsuan. Setelah mencapai tingkat tertentu, Anda dapat mencoba memadukannya. Ledakan. Begitu kekuatan itu dilepaskan, Chen Qingyuan terlempar oleh Raja Dewa. Lengan kirinya patah dan darah menyembur keluar, sungguh mengerikan. Untungnya, Chen Qingyuan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat dan anggota tubuhnya yang patah dapat dibentuk kembali hanya dalam beberapa tarikan napas. Tidak merusak akar berarti tidak dikalahkan, dan kekuatan waktu dan ruang tidak akan hilang, sehingga Anda dapat terus berdiskusi. Mengeksplorasi ulang metode tersebut menyebabkan efektivitas tempur Chen Qingyuan menurun drastis. Ia hampir jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dan berjuang untuk bertahan. Beruntungnya, ia memiliki dasar tubuh reinkarnasi dan mampu menahan kekuatan dahsyat Raja Dewa. Jika itu adalah kaisar semu yang lain, secerca kekuatan Raja Dewa akan cukup untuk menekan dan membunuhnya, bahkan tanpa dia memiliki kualifikasi untuk melawan.
Anda dapat menggunakan Raja Dewa Enam Jari sebagai batu asah pedang Anda tanpa perlu khawatir akan membahayakan nyawa Anda. Ini lebih berharga daripada sumber daya apapun di dunia, dan mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidup ini. Sutra-sutranya mendalam dan sulit dipahami. Sutra-sutra itu bukan teknik membunuh biasa, juga bukan metode terlarang yang secara langsung meningkatkan kekuatan. Chen Qingyuan harus melakukan dua hal sekaligus. Pertama, ia harus menstabilkan situasi saat ini dan tidak boleh kalah, jika tidak, waktu dan ruang pasti akan runtuh, dan diskusi akan berakhir di sana. Saya akan terus menyimpulkan dan memahami Liang Yi Sang Xuanjing, berharap dapat menyentuh sedikit esensinya dan benar-benar memulai. Dua unsur yin dan yang itu misterius, dan keduanya menuntun pada pencerahan dan pencarian kebenaran. Keduanya sama sekali berbeda dari metode para kaisar. Keduanya mencakup segalanya dan mengandung kebenaran dari kebenaran agung. Jika seorang pembudidaya iblis memperolehnya, ia akan mampu memahami jalan yang mengejutkan menuju iblis. Bila seorang biksu dapat memperolehnya, ia akan menyadari Dharma Buddha tertinggi dan berada di jalan menuju kebudaan. Sutra tertinggi ini setara dengan sumber Dharma. Langkah mana yang dapat Anda ambil dan arah mana yang Anda tuju sepenuhnya bergantung pada diri Anda sendiri. Memahami seni membunuh yang paling utama, ilmu pedang, keterampilan menggunakan pisau, kekuatan api dan seterusnya, semuanya dapat dilakukan. Prasyaratnya adalah pemahaman seseorang cukup tinggi untuk menanggung kekuatan besar ini dan memahami asal-usul sutra Liang Yi Sang Xuan. Dor. Raja Dewa Enam Jari tidak membiarkan Chen Qingyuan memahami kebenaran dengan tenang. Ia menyerang dengan ganas, menghancurkan ruang demi ruang. Seluruh pemandangan itu hancur, sungguh tragis. Chen Qingyuan mengandalkan fisiknya untuk pulih dari setiap cedera. Namun, jika ia terus melakukan ini, energi dan darahnya pada akhirnya akan terkuras, dan konsekuensinya sudah jelas. Setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Beberapa orang telah berkonsentrasi pada pencerahan dan merasa kekuatan mereka terus meningkat, dan mereka memiliki kesempatan untuk menembus hambatan. Orang-orang dari klan kuno berdiri di luar tempat berlangsungnya acara menyaksikan kegembiraan itu, merasa gatal dan tak berdaya. Awalnya, Yang Mulia Chen mampu bersaing langsung dengan Raja Ilahi. Mengapa tiba-tiba ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan? Banyak orang yang menyaksikan rekaman pertempuran Lunyu dan mengungkapkan kebingungan mereka tentang fenomena ini. Aneh sekali, aku tidak tahu kenapa. Semua orang berkomunikasi secara rahasia dan tidak berani berbicara. Dari awal hingga akhir, ekspresi wajah Nan Gong tenang, menyesap teh dan menikmati buah-buahan yang berharga. Meskipun gadis berambut panjang itu duduk di sebelahnya, ia tidak gugup. Lagi pula, mereka sudah sering bertengkar dan sudah terbiasa. 3.000 makhluk surgawi agung bagaikan gerbang yang tak tertembus. Kitab suci Yin yang misterius dapat menjadi kunci untuk membuka pintu menuju hukum surgawi. Gunakan ini sebagai panduan untuk menyentuh asal-usul Jiao. Untuk memulai, yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka mata dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Dalam setengah bulan, Chen Qingyuan gagal puluhan kali. Akhirnya, ia menemukan sebuah peluang, meraihnya dengan mantap, dan terus menjelajah. Mungkin ada lebih dari satu cara untuk memahami Liang Yi Sang Xuanjing. Inilah jalan yang disadari Chen Qingyuan. Jangan terlalu mementingkan setiap kata dan makna kitab suci, tetapi pahamilah hatimu sendiri dan teguhlah pada arahmu. Ledakan. Tiba-tiba, Raja Ilahi berjari 6, yang bertengger tinggi di atas, menghentakkan kakinya di udara. Kekuatan kekaisaran yang mengerikan menyapu, menciptakan kawah raksasa dan menyebabkan hukum gaya di jembatan ilahi berosilasi hebat. Kekuatan besar yang menekan kepalanya memaksa Chen Qingyuan tenggelam dengan cepat. Ledakan. Chen Qingyuan mendarat di bagian tertentu jembatan ilahi, tetapi tekanannya terus meningkat dan berlipat ganda. Akhirnya, jembatan ilahi itu tertembus, memperlihatkan lubang berdiameter 100 kaki. Wow, sebuah celah di jembatan runtuh, dan Chen Qingyuan jatuh dengan cepat dan ditelan kabut hitam. Kulit dan dagingnya terkoyak, dan tulang-tulangnya yang dingin terekspos di banyak bagian tubuhnya, yang mengerikan. Semua orang yang menyaksikan adegan ini mengira Chen Qingyuan telah dikalahkan dan perdebatan akan segera berakhir. Kalah dari Raja Dewa bukanlah hal yang memalukan. Sangat jarang bagi manusia untuk mencapai hal ini. Pertempuran yang diproyeksikan oleh kekuatan waktu pada akhirnya hanyalah ilusi. Ia tidak dapat mengungkapkan kekuatan sejati Raja Ilahi dan Yang Mulia Chen. Sayang sekali, semua orang berbicara diam-diam, mata mereka penuh kekaguman. Setelah beberapa saat, Raja Tianyong dan yang lainnya menemukan bahwa hukum Tao masih berlaku dan terkejut, bukankah ini sudah berakhir? Saat saya ragu, sebuah gambar mengejutkan muncul di depan mata saya. Selama bertahun-tahun dan waktu, Chen Qingyuan memang terjatuh dari jembatan dan menghilang. Namun tak lama kemudian, cahaya misterius menghilangkan kegelapan di bawah jembatan, menerobos lapisan kehampaan, dan mencapai puncak langit. Chen Qingyuan melangkah perlahan ke udara, dan auranya berubah secara dramatis. Karena pertarungan yang panjang, tenaga dan darahnya terkuras habis dan wajahnya pucat. Setelah gagal berkali-kali, akhirnya saya membuat kemajuan.
Jika saya menunda lebih lama lagi, saya akan gagal dan kehilangan kesempatan untuk mencapai pencerahan. Meskipun Chen Qingyuan tampak sekarat, lapisan cahaya misterius muncul dari permukaan tubuhnya, mengungkap misteri yang tak terbatas. Ledakan. Chen Qingyuan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke arah Raja Dewa. Ruang angkasa runtuh, disertai dengan pemandangan mengerikan berupa ribuan bintang tenggelam dan galaksi pecah. Raja Dewa Enam Jari menyerang dengan sekuat tenaganya, dan ribuan untayan hukum kekaisaran saling terkait membentuk gelombang laut yang bergelombang. Desir. Dengan jentikan jarinya, dia menembus gelombang pola kekaisaran dan langsung menembus dada Raja Dewa. Sang Raja Dewa tidak merasakan sakit, tetapi hanya merasakan bahwa kekuatannya sendiri telah berkurang drastis. Dalam pertarungan berikutnya, Chen Qingyuan berhasil unggul, menangkis semua serangan dari Raja Ilahi Enam Jari dan mengubahnya menjadi serangannya sendiri. Ledakan. Kekuatan magis lain digunakan, langit dan bumi berguncang, jutaan hektar langit hancur menjadi reruntuhan, ruang angkasa menjadi tidak teratur, yin dan yang terbalik, tidak ada tatanan sama sekali. Pertahanan Raja Dewa tidak dapat menahan serangan Chen Qingyuan, dan dia dipenuhi luka dan akarnya terguncang. Kedua belah pihak bertarung selama puluhan ronde, dan sulit menemukan satu titik pun yang utuh di tubuh Raja Dewa Enam Jari. Pola-pola kekaisaran yang terkondensasi di sekujur tubuhnya kehilangan kekuatan aslinya, dan semakin banyak retakan muncul. Mengetahui bahwa ia tak punya peluang untuk menang, Raja Ilahi Berjari Enam tetap pantang menyerah dan maju dengan gagah berani. Pada akhirnya, sosoknya menghilang dan kekuatan kekaisarannya pun musnah. Medan perang waktu dan ruang yang dibangun ini kemudian runtuh dan berubah menjadi setitik debu, jatuh ke sudut di sungai waktu yang panjang, dan mungkin tidak akan pernah ditemukan oleh generasi mendatang. Berdengung. Kenyataannya, Chen Qingyuan tiba-tiba membuka matanya, cahaya misterius keluar dari matanya, dan beberapa pola Tao yang luar biasa mengalir di tubuhnya. Raja Dewa Berjari Enam menatap tajam ke arah Chen Qingyuan dengan kedua matanya yang cekung, mengekspresikan perubahan hidup dan emosinya. Sayangnya, para kaisar ini hanyalah jejak masa lalu, dan mereka tidak memiliki rasa martabat. Berbicara dengan mereka saja tidak diperbolehkan, apalagi minum anggur, mencicipi teh, dan membicarakan dunia. Penghalang berbentuk bola yang menyegel mereka berdua perlahan hancur. Di bawah tatapan semua orang, Raja Dewa Enam Jari berdiri, melayang di udara, dan membungkuk pada Chen Qingyuan. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari klan kuno dan para kultivator dari semua sisi semuanya tercengang, tidak dapat menerima hasil ini. Bagaimana mungkin Raja Dewa kalah? Mengenai kehidupan dan perbuatan Raja Ilahi Enam Jari, ada catatan terperinci dalam buku-buku rahasia kuno yang dikumpulkan oleh klan kuno. Semakin mereka memahami era Raja Dewa, semakin mereka tahu betapa kuatnya dia, dan tentu saja mereka tidak mau percaya bahwa Chen Qingyuan dapat menang dalam diskusi.